Kematian terjadi ketika detak jantung dan pernapasan berhenti. Detak jantung merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. Bagaimana dengan otak? Apakah mati batang otak berarti sama dengan meninggal dunia? Nah, jadi apa dok? Gimana dokter mendiagnosa mati batang otak tadi selain pupil tadi atau tadi kan dokter bilang ada tes-tes yang panjang. Nah, boleh tahu nggak dok? Apalagi dok yang maksudnya kan nggak tadi dokter bilang jangan orang sembarangan harus profesional atau hidup lagi gitu kan? Betul, nah, betul. Diagnosanya apa? Tes-tesnya apa aja tuh dok? Ya, tadi kan yang sederhana gitu ya dari disenterin itu pupilnya ngecil apa enggak, ada tes kornea disentuh di di putihnya ini di batasnya itu, nah itu dia harusnya kedip, nah harusnya gerak itu juga enggak, itu refleks korneanya enggak ada. Gitu ya, iya, betul. Terus lagi tadi ada yang namanya tes kalori yang dimasukin tadi ya, ARS gitu ya di telinga. Itu harusnya matanya juga bergerak. Terus tadi ada refleks yang kepalanya digerakin gitu, terus harusnya matanya juga ikut bergerak, itu nggak ada. Terus ada, nah untuk menentukan beneran tadi henti nafas atau enggak gitu ya, henti nafasnya permanen atau enggak, itu pakai namanya apnu test gitu. Apnu test itu jadi ini kan pakai ventilator ya, jadi dikasih oksigen dengan full gitu ya, yang oksigen 100% gitu ya, selama 10 menit, nanti terus ya nanti diukur tuh, ada namanya analisis gas darah, AGD-nya diambil dari arterinya, nanti diukur, nah setelah itu dihentikan, dicabut gitu ventilatornya, nah nanti diobservasi lagi selama 10 menit, dia ada usaha nafas nggak tuh? Gitu. Kalau memang dia udah harusnya kalau kita kan nafas tuh oksigenasi terus dengan rangkang CO2 segala macam ada itu ya, itu harusnya dia nafas tuh dalam waktu 10 menit itu paling lama. Nah ini kalau dia udah nggak respons, nah itulah yang dinamakan apnu test positif, jadi tidak akan nafas sendiri lagi gitu, nggak akan bisa nafas lagi itu. Aduh, jadi panjang ya dok ya. Dan ini yang menentukan diagnosa atau keputusan mati batang otak selain dokter saraf, ada dokter-dokter lain kah dok? Ada. Jadi harus ada 3 dokter gitu kan. Di antaranya itu ada dokter saraf, dokter anestesi gitu ya, dan ada dokter dokter yang lain. Dan itu ngetesnya juga harus sendiri-sendiri tuh. Nggak boleh barengan, nggak boleh jadi gimana jadi. Harus independen gitu, nggak boleh nyontek, nggak boleh diskusi, nggak boleh. Gitu, jadi harus sendiri-sendiri. Terus juga harus dilakukan, nggak bisa sekali, jadi harus 2 kali gitu untuk ngetes lagi. Untuk waktunya berapa lama tes yang 25 menit sampai 24 jam setelah tes yang pertama gitu. Terus juga nggak mudah ya, jadi nggak boleh sembarangan. Jadi kalau misalnya masih metaboliknya gitu ya, masih demam, masih kejang, masih ya tadi ya demam, kejang, pokoknya ada metaboliknya terganggu gitu ya, itu tidak boleh dilakukan tes mati batang otak dulu. Jadi memang harus stabil dulu. Stabil. Gitu. Kondisi pasiennya. Iya. Nah, untuk saat pengecekan tes-tes tersebut, boleh nggak dok keluarga pasien ada yang melihat gitu loh, biar benar-benar kalau memang didiagnosa mati batang otak ya udah berarti memang udah ikhlas gitu loh. Boleh disaksikan nggak? Ya, jadi kalau dari jurnal ya, dari akademi American Academy Neurology itu boleh menyaksikan dari tes batang otak itu. Ya tentunya nggak semuanya mungkin ya gitu ya. Ada beberapa tes yang bisa diikutin oleh keluarga gitu. Jadi boleh kok. Jadi kan karena ini kan kondisi mati batang otak gitu kan, menentukan meninggal apa enggak itu kan keluarga pasti berat ya, keluarga menyaksikan gitu ya, harus tahu ini mati beneran apa enggak gitu kan. Jadi boleh kok, boleh. Nanti ya dikondisikan sama rumah sakitnya. Nah dok, berdasarkan pengalaman dokter, ada kira-kira berapa persen dok pasien di ICU gitu dikatakan mati batang otak, banyak nggak dok? Ya tergantung dari keparahannya juga sih ya, nggak setiap hari ada ya, nggak ini ya, tergantung sih, nggak bisa dibilang. Banyak karena kasus apa tuh dok? Trauma kah atau tumor atau? Iya biasanya sih karena trauma ya,
gitu ya, trauma, stroke ya, karena saya dokter neuro ya, mungkin jadi stroke gitu, stroke yang berat ya. Ya, kalau abang ipar saya juga itu trauma, terus abang yang sepupu itu karena memang udah banyak komplikasi diabetes, stroke dan lain sebagainya. Ya, oke. Nah, ini jadi kita udah pada paham ya, sahabat-sahabat Nutrimag, ini ada beberapa yang masih tanya bisa sembuh nggak? Jadinya mati batang otak itu ternyata dinyatakan meninggal. Dunia. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk kasus yang viral, makanya orang pada bertanya-tanya mati batang otak gitu ya dok ya. Kalau pasca operasi amandel, kenapa dok bisa terjadi? Menurut pandangan dokter Saraf gimana dok? Meskipun dokter yang bukan menangani ya, tapi secara ini kita ingin tahu gitu, ada hubungannya nggak sih tonsil? Kemarin kita udah belajar sama dokter anak masalah amandel soalnya kan. Ada hubungannya nggak dok dengan saraf gitu, susunan sistem saraf pusat gitu? Itu kita pengen tahu. Boleh dok kasih penjelasan? Ya, jadi pertama emang saya nggak ngikutin secara langsung juga ya kasusnya yang amandel terus mati batang otak. Tapi kalau dari operasi amandel yang saya tahu itu resiko kematiannya 7 dari 100.000 tindakan. Ya, 7 dari 100.000 tindakan itu memang ada risiko kematian. Nah, memang kalau namanya setiap tindakan, apalagi operasi gitu kan, yaitu ada risikonya bisa perdarahan gitu ya, bisa infeksi, bisa ada emboli paru hingga ke kematian gitu. Itu operasi apa aja juga bisa. Nah, gitu ya. Nah, tentunya tapi hal-hal itu tentu sudah dihindarkan sebaik mungkin sama tim yang mengoperasi itu. Gitu, Mbak Erni. Jadi kalau namanya operasi, kalau di sini kasus operasinya amandel itu memang dari 100.000 7 ya dok ya? 7. Oke, ya pasti ada risikonya. Nah, kalau tadi dari tonsil ke batang otak sebenarnya sarafnya saling berhubungan atau tidak tuh dok? Ya nggak secara langsung ya, nggak ada ya. Kalau itu kan bagian kepala dan belakang ya dok ya? Saraf iya, pusat. tonsil, iya harusnya sih enggak ya. Oke, baik. Udah cukup jelas ya, sahabat-sahabat Nutrimag. Nah, kalau sudah dinyatakan dok mati batang otak, kita selama ini taunya tuh kalau meninggal berarti jantung berhenti berdetak, gitu kan? Orang awam. Tapi kalau ini tadi kita udah tahu nih, ternyata mati batang otak sama dengan meninggal dunia. Tapi ada ya, saya baca juga artikel di aktris gitu ya, dia divonis mati batang otak tapi katanya jantungnya masih berdetak dan mau didonorkan. Nah, apakah organ tubuh pasien ketika divonis mati batang otak ternyata organ-organ tubuh yang lain masih bagus gitu bisa dok didonorkan? Iya. Jadi tadi benar ya, tadi yang artis itu dia mati batang otak tapi jantungnya masih berdenyut, ya benar, tapi karena pakai ventilator kan, ya seperti saya bilang tadi. Nah, terus apakah bisa didonorkan? Itu tergantung dari kondisi pasiennya dulu nih. Kondisi dari pasiennya, apakah dia memang misalnya nih ada penyakit infeksi gitu kan, kayak HIV, hepatitis segala macam. Nah, tentunya itu tidak bisa menjadi donor organ seperti itu. Nah, terus kalau misalnya ada keluarga itu ya memang harus tanya ini pasiennya mau didonorkan apa enggak gitu, atau mungkin dia sudah memang udah buat surat wasiat misalnya kalau saya meninggal misalnya akan dibuat organ-organ boleh didonorkan. Nah, ya bisa setelah mati batang otak itu organ-organ masih bisa didonorkan, makanya tadi masih dipasang ventilator gitu, ventilatornya sampai organ itu diambil gitu. Itu boleh. Boleh ya dok ya. Tapi kalau misalnya udah kelamaan, udah benar-benar organ-organ lain juga udah nggak berfungsi dok ya? Nggak bisa. Jadi begitu diputuskan ya udah langsung segera diambil gitu. Nggak bisa lama-lama juga. Nah dok, ini kita udah belajar banget ya tentang mati batang otak, juga kita harus waspada, tadi lebih baik mencegah juga. Boleh dok kasih tips-tips nih untuk kita bisa menjaga kesehatan otak, khususnya batang otak. Apakah kita juga perlu waspada kalau namanya trauma, tadi kan kita nggak bisa diduga gitu ya, jatuhnya ke jengkang apa gimana gitu. Nah, adakah tips-tips dok untuk menjaga kesehatan otak, khususnya batang otaknya?
Ya, jadi tadi ya kalau jadi kan batang otak ya, jadi termasuk otaknya. Jadi yang harus dijaga pertama adalah kesehatan sel-sel otaknya sendiri, ya kan. Jadi dari neuron sel sarafnya itu harus dijaga nutrisinya, terutama ya nutrisi. Kalau perlu kita minum asam folat, kobalamin, piridoksin, nah seperti itu ya. Terus yang kedua dari fungsi kognitif, fungsi berpikirnya otak nih kita harus tetap aktif ya, belajar hal baru, misalnya boleh deh mau belajar musik, mau belajar bahasa gitu ya. Jadi pokoknya otak harus tetap aktif. Nah, lalu yang ketiga juga, nah suplainya si batang otak darah tuh dari mana? Dari jantung ya kan, yang menyuplai darah ke otak. Jadi kita harus menjaga juga kesehatan jantung gitu ya, harus menjaga kesehatan pembuluh darah. Gimana caranya? Yaitu kalau ada diabetes, hipertensi itu semuanya harus terkontrol. Nggak boleh ada kolesterol juga harus terkontrol gitu. Jangan lupa olahraga, cukup tidur, dan hindari stres supaya otak tetap sehat. Gitu. Ya. Oke. Nah, ini banyak yang komen nih di video teaser sama di posternya untuk IG Live kita nih, Dok. Oh, jadi artinya kalau yang otak itu tadi dokter bilang tipsnya menjaga kesehatan kognitif, kita harus terus belajar, itu rajin baca gitu kan, Dok. Dirangsang gitu ya. Main game juga, Dok, orang tua itu sering dianjurkan main catur atau game yang Tetris gitu. Itu bisa membantu juga Kak, Dok? Bisa, tapi ya juga tetap ya jangan berlebihan, terus posturnya waktu main. Nah, nanti bukannya sehat malah sakit leher, sakit kepala kan gitu. Jadi boleh, tapi harus ini juga ya, diatur yang lainnya. Iya. Jadi emang penting banget untuk menjaga kesehatan otak. Nah, ini supaya nggak tulalit, nggak pelangak-pelongo. Tadi ada yang komen tuh supaya jangan itu perlu tuh ya dirangsang kognitifnya tuh. Harus selalu mau mencoba hal-hal yang baru. Contoh kayak gini nih, kita dapat ilmu kan gratis lagi dari Dokter Lilir ya kan. Oke, sahabat-sahabat Nutrimas, ini waktunya kita mau menjawab pertanyaan. Yang mau tanya-tanya boleh, tapi tadi ya yang baru join, kita tadi sudah bahas ya setengah jam. Mundur ke belakang kita sudah bahas tentang mati batang otak, mengapa bisa terjadi. Tadi ada beberapa pertanyaan, mati batang otak bisa sembuh atau enggak, mati batang otak itu bisa pulih atau enggak. Ternyata kita juga baru tahu nih, mati batang otak sama dengan meninggal dunia ya, jadi nggak bisa pulih. Boleh, Dok, disimpulkan ya pembicaraan kita hari ini. Kita malam ini ngobrolin tentang mati batang otak, mengapa bisa terjadi, dan Dokter Lilir akan menyimpulkan ulang nih secara singkat. Silakan, Dok. Iya, jadi tadi ya yang paling penting ada yang harus diketahui, memang pusat pengatur semua ya, dari bangun lagi sampai tidur lagi, pusat pernafasan ya, denyut jantung, semua itu pusatnya ada di otak, khususnya ada di batang otak gitu ya. Jadi tadi kalau misalnya mati batang otak itu pasti koma. Tapi koma belum tentu jadi mati batang otak. Itu sih ya tadi ya yang paling penting. Nah, terus untuk menjaga kesehatan otak tadi juga udah ya. Jadi harus tercukupi, kalau untuk sel-sel otaknya harus tercukupi nutrisinya, nutrisi otaknya. Lalu tetap harus melatih fungsi kognitifnya ya, tetap belajar hal baru, terus tetap harus menjaga kesehatan pembuluh darah, jadi harus dikontrol tuh hipertensi, diabetesnya, terus tetap olahraga rutin, jangan kurang tidur, dan juga hindari stres. Semoga semuanya tetap sehat ya. Amin. Iya, Dokter, terima kasih banyak ya, Dok ya. Iya, terima kasih semuanya.